Selamat malam pemirsa. Di saat warga Palestina menjadi korban genosida oleh Zionis Israel dan di saat Indonesia memperjuangkan juga kemerdekaan Israel, di saat itu pula ada 5 orang kader NU yang sowan dalam tanda kutip ke Presiden Israel Isaac Herzog untuk bertemu. Entah apa misinya di sana, itu yang belum jelas. Dan hal ini menuai kecaman, sempat viral di media sosial, bahkan membuat heboh seluruh wilayah, seluruh Indonesia, hingga akhirnya Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf sampai harus meminta maaf secara terbuka karena 5 orang kadernya melakukan kunjungan bertemu dengan Presiden Israel. Apa kemudian yang menjadi agenda pertemuan ini? Kita akan menggali lebih dalam di dua sisi bersama saya, Dwi Anggia. Baik, untuk itu sejumlah narasumber sudah hadir bersama saya malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Mbak Monique Rakers, aktivis pro-Israel. Selamat malam Mbak Monique, boleh digunakan mikrofonnya. Selamat malam. Ya, dan ada Bung Natalius Pigai, aktivis HAM. Selamat malam Bang Pigai. Selamat malam Bu Anggia. Ada Pak Kiai Taufik Damas, Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta. Selamat malam. Selamat malam Pak Damas. Ada Mas Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan di Palestina. Selamat malam Mas Hussein. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Dan juga selamat malam untuk teman-teman mahasiswa dari Universitas mana tadi ini? Gunadarma. Selamat malam, dan juga dari Universitas Telkom. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan insight ya dari diskusi kita malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menampilkan, ini sudah beredar di media sosial bagaimana salah seorang dari yang berkunjung ke Israel memberikan speech atau pidato singkatnya di hadapan para pengurus I-Track atau Israel Track yang ada di Palestina. Kita saksikan terlebih dahulu bersama. Ya, ini video yang beredar sebenarnya cukup panjang. Yang saya tangkap, saya sempat lihat juga yang disampaikan oleh Zainul Ma'arif, ini pengurus lembaga Batsul Masail PWNU, menyebutkan juga bahwa tujuannya di video itu disebutkan untuk normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Nah, benarkah demikian? Saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Pak Taufik Damas. Jadi sebenarnya mereka berangkat ke Israel ini PWNU Jakarta ya Pak Zainul, ini anggota PWNU Jakarta. Sempat komunikasi nggak, sempat minta izin tidak secara resmi, dan menyebutkan agenda keberangkatannya ke Israel itu untuk apa? Baik, terima kasih Mbak Anggi. Yang pertama ingin saya tegaskan bahwa Zainul Ma'arif khususnya itu memang kebetulan di PWNU DKI Jakarta sebagai pengurus lembaga Batsul Masail di PWNU DKI Jakarta. Tapi dalam hal keberangkatan dia ke Israel itu sama sekali tidak izin kepada pengurus harian. Tidak izin? Tidak ada yang tahu sama sekali. Justru kami di Suriah dan juga di jajaran Tanfidiyah tahu ya setelah mereka pergi, pulang, kemudian di-upload di media sosial. Tahunya di situ. Jadi memang tidak izin dan tentu tidak mengatasnamakan PWNU DKI Jakarta. Tidak mengatasnamakan PWNU, tapi menyebutkan bahwa dia adalah generasi ketiga kader NU, membawa nama Gus Dur, yang menyebutkan Gus Dur juga punya hubungan erat dengan Shimon Peres, Presiden Israel. Dan kemudian kalau kita tonton lebih panjang videonya, menyebutkan kami membawa misi untuk menormalisasi hubungan Israel dan Indonesia. Luar biasa nih, kita aja nggak punya pemerintah kita. Betul, itu hubungan diplomatik gitu. Mungkin apa ya, yang jelas itu terlalu berlebihan kalau mereka punya tujuan menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. Negara kita aja tidak. Betul. Dan negara kita itu kan komitmen bahwa Indonesia itu anti penjajahan, sehingga tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu inisiatif dari mana nih Pak? Sempat komunikasi nggak dengan Saya sempat 5 orang komunikasi sebetulnya. Tujuan utamanya kalau yang dijelaskan oleh Zainul Ma'arif sebetulnya adalah awalnya penelitian lapangan tentang kondisi di sana. Yang kedua ingin ada dialog antar umat beragama di sana. Itu aja sebetulnya tujuannya. Tidak. Penelitian lapangannya buat apa nih Pak? Ya, dia pengen lihat kondisi di sana bagaimana dan lain sebagainya.
terutama di wilayah-wilayah yang dia datangin gitu. Berangkatnya dibiayai oleh siapa? Bagaimana undangannya dari mana? Apakah dari pemerintahan Saya Israel, tidak bisa organisasi? menjelaskan lebih detail karena nanti takut salah saya kalau soal berangkatnya. Tapi sempat dibiayai komunikasi, oleh siapa. sempat nanya. Sempat, karena tadi juga ada keputusan baru bahwa mereka itu sudah diberhentikan dari kepengurusan di PWNU DKI Jakarta. Oke, langsung diberhentikan. Iya, Tapi diberhentikan. melekat ya anggota Nahdien ya nggak bisa diberhentikan Ya kan? kalau Tetap sebagai aja labelnya. orang NU ya nggak bisa dipecat kecuali meninggal. Meninggal pun masih tetap diakui orang NU karena tetap ditahlilin, dibacain doa gitu Ya. loh ya. Nah, diberhentikan untuk kelima-limanya di pengurus masing-masing kan ada di bawah organisasi NU lagi kan ini mereka masing-masing ada. Kalau yang selain Zainul Ma'arif saya nggak tahu karena yang di bawah PWNU itu cuma Zainul Ma'arif. Yang lain kan ada yang di Muslimat, ada di Fatayat NU Fatayat juga. atau Muslimat ya. Fatayat ya kalau nggak salah. Fatayat ya. NU Fatayat terus ada yang di Pagar Nusa kalau nggak salah. Jadi saya belum tahu kalau yang lain itu. Kalau ini saya ingin konfirmasi lagi Pak Taufik karena yang beredar ini kan mereka dapat undangan ini dari iTrack. iTrack ini Israel Track, sebuah organisasi yang membiayai ini. Itu pihak NU tahu, PWNU masa nggak tahu ada kadernya berangkat situ? Nggak tahu sama sekali. Mereka diundang membawa nama NU. Ini kalau kita berpikir secara sederhana, bisa nggak sih orang awam datang ke negara lain ketemu sama presidennya? Kalau nggak perwakilan ofisial kan gitu. Betul. Kan? Artinya berarti membawa ofisial NU dong berangkat ke situ? Enggak. Tidak? Tidak sama sekali. Tanpa sepengetahuan kepengurusan NU. Jadi mereka datang itu tidak atas nama lembaga NU, pribadi-pribadi aja. Dan mereka akui itu nama pribadi-pribadi. Contoh gini nih sederhananya Pak, misalnya teman-teman mahasiswa nih kalau ada undangan untuk short course di mana di universitas luar negeri pasti minta tanda tangan rekomendasi ya dari dosennya, dari lecturenya, dari rektor barangkali. Nah ini kan atas nama NU yang diundang, nggak ada minta tanda tangan surat apa segala macam? Tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Saya mau ke Mbak Monik terlebih dahulu. Mbak Monik, kalau Anda sendiri melihat sebagai aktivis pro-Israel, melihat pertemuan ini memaknainya seperti apa dengan adanya 5 kader NU yang hadir di situ? Iya. Dan terima kasih. Saya sangat mendukung. Karena negara kita, Indonesia ini mengenal solusi 2 negara. Artinya Indonesia mengakui Israel dan Palestina. Indonesia, negara kita sudah mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988. Karena itu ada kedutaan besar Palestina di Jakarta. Kalau Palestinanya belum merdeka, maka kedutaan besar yang ada di Jakarta itu ilegal. Karena Indonesia mengakui 2 negara, maka yang selama ini kita dengar di demonstran, jargon from the river to the sea, Palestine will be free, sebetulnya tidak sesuai dengan kebijakan negara kita. Karena negara kita mengakui solusi 2 negara tadi. Tapi negara kita di pembukaan undang-undang juga menyebutkan kita tidak menyetujui penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sementara yang dilakukan oleh Yasser Arafat telah mendeklarasikan kemerdekaan tersebut pada 15 November 1988. Nah, kembali ke soal 5 anggota NU gitu ya, yang datang ke Israel bertemu dengan presiden. Ini adalah presiden Israel yang mempunyai 2 juta warga Israel yang beragama Islam dan adalah orang Arab Palestina. Jadi populasi Israel sebagai negara itu ada 10 juta warganya. Nah, 10 juta itu terdiri dari 2 juta orang Arab Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel. Nah, dari 2 juta itu 1,2 juta adalah Muslim. 800.000 adalah Kristen. Kalau ada orang Indonesia datang ke Israel dan bisa bertemu dengan presiden Israel, itu karena Israel sangat-sangat ingin mencari pertemanan. Persahabatan antar bangsa. Anda mahasiswa jika ingin datang bersilaturahmi dengan Presiden Israel, pasti pintu dibukakan. Karena Israel tidak mencari musuh, tapi Israel mencari teman. Ya, kalau untuk itu kita ya bisa ya, orang tidak mau cari musuh, tapi di tengah situasi ini, nah ini saya ingin nanyakan nih ke Mas Hussein juga, di tengah situasi yang terjadi di Palestina, di Gaza segala macam,
dengan pertemuan ini, dengan konteks ingin mencari teman oleh Israel, bagaimana melihatnya? Tapi nanti kita jawab ya Mas ya, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali ke sana. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi, mau ke Mas Hussein. Tadi Mbak Monik menyebutkan bahwa ini upayanya Israel untuk mencari teman itu biasa saja dan menyetujui saja pertemuan 5 orang kader NU ke Presiden Israel ini. Anda melihat ini seperti apa? Anda yang dari hari ke hari juga menyaksikan bagaimana kekejaman genosida terjadi di Palestina, di Gaza, merespon ini seperti apa Mas Hussein? Ya baik Mbak Anggi. Saya ingin memastikan dulu ke Pak Taufik. Jadi ini yang mengundang Israel kan? Ya. Yang mengundang ya. Jadi bukan 5 orang yang datang, tapi diundang. Diundang gitu ya. oleh organisasi. Nah, ya. Ini menunjukkan kocar-kacirnya diplomasi Israel hari ini. Mereka panik karena mereka sudah ditolak di mana-mana, sudah dimusuhi, sudah terungkap kejahatan yang selama ini bertahun-tahun mereka make up muka mereka dengan sedemikian cantik, ya dengan berbagai propagandanya. Sekarang terbuka semua. Tidak ada yang mau mendekat. Tidak mau mendekat. Akhirnya dengan keputusasaan mereka mengundang anak-anak muda, ya karena mereka tidak bisa menggait tokoh-tokoh Indonesia, para pejabat yang sudah melihat keburukan mereka. Akhirnya mereka berusaha mengundang siapa aja lah yang penting datang gitu. Maka saya katakan bahwa teman-teman 5 kader NU ini korban framing. Korban framing Israel yang berusaha ingin menunjukkan kepada dunia, kami baik-baik saja. Tunggu, kalau dibilang korban framing mungkin saya agak kurang setuju ya. Karena mereka juga dengan sadar dan mengerti mereka bukan anak kecil yang tidak paham kondisi kan ya di sini ya. Itu pertanyaannya. Tidak paham kondisi dan situasi apa yang terjadi di sana. Ya, itu pertanyaannya. Itu yang harusnya kita jadi pertanyakan. Tapi yang pasti kedatangan mereka itu dieksploitasi oleh pihak Israel. Oke. Ya kan? Ya. Dan ini yang diuntungkan sebetulnya pihak Israelnya. Enggak juga, resistensinya kan besar. Ya, Pakai, iya, boleh artinya dipakai, setelahnya viral, ternyata kan wah ini nggak sesuai ekspektasi ekspektasi mereka. mereka kan gitu. Tapi saya juga saya kasihan juga sama 5 orang ini gitu ya. Entah mereka sadar atau nggak sadar, tapi mereka sudah di framing, mereka sudah dieksploitasi oleh Israel itu. Dan itu bukan pertama kalinya. Ya. Kita melihat ini ada satu influencer Barat Amerika itu curhat. Apa dia bilang? Kami ini ditawari oleh Israel untuk datang ke Israel, dibayari, dikasih uang saku. Satu tugas kami, memuja-muji Israel. Seperti ini kan? Nah, Betul. Boleh, jadi boleh. Ya, kalau itu tidak betul ya. Tidak betulnya Tidak yang mana? betul. Enggak, yang bagian mana tidak betulnya Mbak? Dibayar, Oke. itu tidak benar. bukan saya ngomong itu sudah viral. Iya, tuh. makanya saya klarifikasi itu tidak benar. Jadi untuk ke Israel, karena Israel dan Indonesia itu belum punya hubungan diplomatik, individual harus apply visa sendiri ke kedutaan besar Israel terdekat, yakni di Singapura. Oke, enggak, tadi yang disampaikan Mas Hussein konteksnya ada seorang influencer Amerika yang Ya. mengaku Ya, dia influencer ditawari, Amerika diiming-imingi, itu dibayar. Ya, mungkin yang di Amerika itu dia bisa saja harus dijelaskan siapa namanya pengundangnya. Oke. Setahu saya yang pihak NU itu tidak dibayar. Betul tidak? Memang NU tidak ada kan yang bukan bilang, bayaran tidak ya. ada yang bilang NU dibayar, Mbak Moni. mereka, fokus dulu, jangan mereka asal. diundang itu karena ada permintaan dari Indonesia dulu. Oke, permintaan dari Indonesia? Ya, dalam Dari mana? arti gini. Saya bilang kayak tadi saya lakukan. Mbak Anggi, Sebentar, permintaan dari Indonesia dari mana? jika orang-orang yang 5 orang itu Heeh. tidak menyatakan bahwa mereka bersedia ke Israel, tentu mereka tidak akan dibawa. Artinya ada 5 orang ini meminta untuk diundang ke Israel gitu? Dalam arti begini, ditawari dan mereka bersedia. Beda kalau Gitu ya. ditawari dengan minta. Iya, ini berubah-ubah mengajukan nih nih, Mbak, harus kata-katanya beda, ini juga dua hal yang logis. berbeda nih. Karena begini, Diatur dulu napasnya Mbak Monik, atur Sebentar. napas dulu. Ini ya. jangan sampai Biar kita ngomongnya juga. logis. Ya. saya logis. Justru Anda yang tidak logis. Kita lagi ngomongin tentang Indonesia, ngomongnya kok ke Amerika, gitu ya. Enggak, saya ingin bilang bahwa teman-teman di NU itu memang ada yang mengajak. Nah, itu Ya, dia ada Pak. yang ngajak. Dan Tapi yang dijejaring. diajak mau kan? Iya, diajak mau. Tapi memang kalau soal dibayar
take home pay tidak, tapi semua perjalanan itu dibiayai. Difasilitasi. Betul. Oke. Gitu. Bukan mengajukan diri Dan tadi saya ingin sebutkan ya. menegaskan bahwa di NU itu sudah Baiknya, Pak membuat Kiai. surat instruksi untuk melarang berhubungan dengan lembaga-lembaga yang terafiliasi ke Israel. Institut Leimena atau Institut Global Engagement atau American Jewish Committee, itu udah ada surat loh resmi dari PBNU itu. Jadi kalau 5 orang ini berangkat itu jelas tidak berkoordinasi dengan PBNU atau PWNU di DKI, sama sekali tidak. Oke. Udah Gitu. jelas ya, bukan atas kemauan, tapi Bukan atas undangan. Tapi apapun itu disayangkan juga, kenapa mau berangkat ke sana di tengah-tengah kondisi yang sedang seperti ini, begitu kan ya, Ya, Mas Husen ya? itulah kenapa akhirnya pihak PWNU mengambil sikap tegas ya. Ya. Alhamdulillah. Itu artinya membuat kita tenang. Ya, jadi memang ini hanya oknum. Oke. Karena ini bukan pertama kali dan ini harus diluruskan, betul. Nah, tadi gini, konteksnya disebutkan bahwa ini Israel dari upaya mencari teman saja. Nah, tadi. iya, unik. Memang Israel itu kalau mau cari teman, hentikan pembunuhan di Gaza. Itu, Exactly. Boleh hentikan saya itu. bicara, kalau mau exactly. menghentikan perang di Gaza, maka langkah yang pertama harus dilakukan adalah bebaskan Sandra sekarang juga. Ya sama-sama kan punya Masih ada sandera masing-masing. 120 orang tawanan di tangan 10 Hamas. bulan Warga Palestina ini juga ada di korban Sandra. itu sudah berapa ribu di Israel dan Karena masyarakat 7 Oktober Pak, Pak korban di Kiai, Gaza 7 Oktober itu ada serangan namanya masyarakat tragedi sipil. teror yang dinamakan oleh Hamas itu sebagai operasi Badai Al-Aqsa. Iya. Mereka merencanakan dengan sangat serius. Tapi Human kalau Rights memang Watch mau sudah menyerang menemukan Hamas, data. jangan menyerang masyarakat sipil gitu loh. Israel Ini selalu sampai masjid mengevakuasi. masjid Ketika dibom, rumah sakit mau dibom, menyerang, anak-anak sampai Oke. sekarang sempat bantuan dilarang masuk gitu loh. Bantuan sudah ada 700.000 Ya, ton tapi awalnya kan dulu bantuan juga- kemanusiaan itu juga karena sejak tekanan perang negara dan dibawa oleh internasional. 38.000 truk. gini, Juga sempat dihalangi. Saya oleh mau Israel. tanya. Ya, Tidak. silakan. Ya, saya mau tanya sebentar. nih Mbak Monik yang paling tahu gitu ya. Sebelum 7 Oktober Mbak Monik tahu gak ada 4.500 orang Palestina ditawan oleh Israel? Tahu gak? Kenapa nggak Pertama dibebasin? gini, bedanya 4.500 antara tahanan dengan tawanan. Jika napi berada di dalam tahanan Israel, keluarganya masih bisa jenguk. Masih ada tahu dia sakit. Buktinya pemimpin Hamas Yahya Sinwar kanker otak di dalam penjara Israel. Diobatin nggak sama Israel? Oke. Diobatin, sembuh. Sebentar. Apa balasannya? Melakukan serangan teror 7 Oktober 2023. Oke. Ini buktinya. Sebentar Mbak Monik, sebentar. Tapi kalau kita juga tidak bisa menafikan fakta, tawanan-tawanan Tahanan dan tawanan yang ditahan beda, oleh Mbak. Israel, tahanan baik itu tawanan disiksa, kita melihat itu dengan sangat mudah ya, Iya, transparan terjadi Iya. peristiwa itu. Mbak Monik lihat gak sih ketika pertukaran tawanan Boleh antara kamera melihat ke sini? Sebentar nanti Mbak dulu, Monik, tunggu berbagi dulu ya. Sebentar ya. Ntar Mbak saya Monik. akan saya tunjukkan. Ketika kita melihat perlakuan dua pihak ini ya, para pejuang Gaza, ketika mereka menawan tawanan, fungsinya sebagai tawanan, nggak disiksa, nggak Ini dipersekusi, babak belur Mas Husen. bahkan loh, 5 wanita ini Sebentar Mbak masih Monik, babak bisa belur. bergantian sebentar. Babak belur. Sebentar ya, sebentar. Gimana Mas ya, Husen? kita lihat ada video yang viral, seorang wanita Yahudi dibebaskan, sampai bilang dadah gitu loh kepada pejuang. Ya. Ada seekor anjing itu dirawat juga. Mbak Monik mau ngasih lihat foto, saya akan kasih lihat foto ya. Perbandingan antara tawanan, ini tawanan Palestina di penjara Israel, perhatikan. Ini sebelum ditawan, ini setelah Itu ditawan. dia dibebaskan, Ya, lihat, diselamatkan. lihat ya, bagaimana tawanan. Sekarang saya akan kasih lihat. Nah, ini yang sebelah kanan, wanita dan Itu dia anjingnya. sakit kanker, yang sebelah kiri Wanita dan adalah anjingnya itu penderita dirawat kanker. bersih. Lihat gak? Bersih. Anjingnya pun dirawat. Sementara sebelah kiri lihat tawanan Palestina. Diapakan? Kalau Itu kita mau tahanan, dia sakit menilai kanker. mana yang teroris mana yang bukan, lihat aja cara mereka perlakukan tawanan. Selama ini mereka menuduh Hamas ini menjadikan sipil sebagai apa? Tameng hidup gitu ya. Satu buktinya mana? Sementara yang terlihat ini tank-tank baja Zionis menjadikan sipil sebagai tameng hidup. Lihat gak? Ini yang sedang diperjuangkan oleh Mbak Monik. Ini yang sedang diagung-agungkan oleh Mbak Monik. Teroris bukan teroris ini? Hah? Teroris jelas sekali ini.
Selama ini mereka menuduh Hamas sebagai orang yang menjadikan sipil sebagai tameng. Lihat lagi. Kira-kira ini tameng hidup bukan? Lihat. Tameng hidup bukan ini? Tameng hidup. Ini yang sebelah sini. Itu mereka taruh tawanan Palestina, mereka ikat di depan jeep Israel agar mereka ini tidak ditembak oleh para pejuang Gaza. Lokasinya di mana itu Mas Husin? Ya elah. Semua harus ada datanya. Ya, Tidak ini bisa data, hanya asal silakan ambil saja. gambar. Oke, Mbak Monik mau data. Itu data dari Mbak Monik mau data. Palestina, Mbak Monik mau data. Oke, perhatikan ya. Disebarluaskan. Ini adalah seorang ibu Yahudi. Namanya Daniel, anaknya namanya Emilia. Sebelum dibebaskan, satu hari sebelum dibebaskan, dia nulis surat dua lembar panjang bahasa Ibrani. Ats midabrit avrit. Mbak Monik bisa bahasa Tidak Ibrani bisa. nggak? Saya bisa. Oke. Oh, jadi bisa terjemahkan. Yang intinya apa? di Intinya sana, surat maksudnya? ini apa? Artinya kepada para jenderal-jenderal, para pejuang, kami berterima kasih 3 kali. Karena kalian telah merawat kami selama di penawanan. Anak kami Dia yang usia 7 tahun, kami anak-anak saya yang usia 7 tahun itu diperlakukan seperti ratu. Jadi anaknya ngomong ke ibunya, "Mah, saya seperti hidup sebagai Siapa ratu." namanya Mas Husin? Emilia, silakan Emilia dicek ya. dan? Satu namanya Daniel, Ibunya sama ya, Daniela. Emilia. Perhatikan ya. Apakah ini seorang teroris? Apakah ini Hamas yang dikatakan teroris? Nah, bagaimana dengan ini? Entar dulu, jangan tarik nafas dulu ya nanti Mbak saya Monik kasih ya, kesempatan. gantian Oke, ya. kasih kesempatan Oke. gantian. Nah, sampai di sulitnya apa dia bilang? Kami tahu kalian kesulitan para pejuang Gaza, tapi kalian berusaha memberikan anak kami semua kebutuhannya. Kalian sudah seperti ayah bagi anak-anak kami. Luar biasa. Inilah yang dia katakan teroris oleh Mbak Monik. Sementara kita lihat nih, ini yang katanya trauma. Lihat yang sebelah kanan, ini adalah tawanan Israel yang dibebaskan. Senyum. Boleh turunkan sedikit Mas Ya. biar disangkap kamera. Senyum. Boleh saya jelaskan tentang Senyum Noah Argamani yang sehat senyum? gitu ya, Masya Allah. Boleh saya jelaskan? Sebelahnya ini tawanan Palestina yang keluar dari penjara Israel. Shock, trauma. Silakan. Oke, Boleh saya jelaskan, data. Bang Anggiat? Bicara Ya. data. Ini Sebentar. data saya ambil Noah Argamani. dari The Cradle. Lihat The Cradle ini ya. Ini sebuah media besar di Inggris kalau tidak salah, Cradle tuh. Jelaskan bahwa tanggal 7 Oktober yang ngebantai warga Yahudi ketika festival itu tentara Yahudi sendiri. Hoax itu. Lah, ini The Cradle silakan disuntut Cradle. Mbak bilang hoax. Kita sama-sama jurnalis, Mbak. Saya juga jurnalis juga. Saya tahu etika seorang jurnalis. Ini pengakuan dari pilot Yahudi sendiri. Kalian terserah bebas lebih memilih perkataan Monik yang Mas tinggalnya Husin. di Indonesia atau pilot Yahudi sendiri yang mengaku. Kami dapat perintah dalam namanya itu Hannibal Directive. Jadi memang itu kebiasaan Yahudi ketika mereka melihat ada pasukan perjuang Gaza di wilayah mereka, tembak semua. Akhirnya warga Yahudi pun ditembaki oleh pilot mereka sendiri. Biar nanti playing victim. Setelahnya tuh kan Oke. lihat tuh. Boleh itu kita balik korban ke- dibantai. Sampai ada berita 40 anak bayi dipenggal. Mana buktinya? Itu sudah Hoax. diakui hoax itu oleh Nah, si itu wartawan. dia. Tidak. Oke. Baik. Makanya kalau mau bicara data, ayo bicara data. Oke, saya bicara apakah data ini satu. wajah-wajah tawanan yang trauma? Apakah ini wanita trauma? Enggak ada. Oke, Mereka boleh. tersenyum. Ya. Sebentar, Mbak. Enggak ada. Tolong jangan Oke, ngada-ngada, Mas Husin. jangan ngada-ngada. Ah, Ya. Baik, nanti Baik. kita lanjutkan. Kita harus jeda dulu sejenak ya. Tepuk tangan Kami dulu harus buat jeda. Mbak Monik. Kita harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan dua sisi sesaat lagi. Ya, undangan yang diberikan oleh iTrack atau Israel Track kepada 5 orang kader NU merupakan dituding atau disebut-sebut sebagai bagian dari propaganda, bagian dari upaya Israel untuk mencari teman di luar. Nah, saya ingin meminta tanggapan dari Bang Pigai. Sebelumnya tadi Mbak Monik mau menanggapi tadi? Iya. Saya kasih waktu sebentar menanggapi. Silakan Pak. Oke. Oh, ya. Jadi ini adalah Mic-nya jangan lupa. Ini adalah sandera yang masih ada di Gaza 120 orang. Ada bayi, Kefir Bibas dan kakaknya. Selama ini kita belum melihat usaha-usaha Hamas untuk membebaskan mereka. Dan Anda bisa lihat kelima tahanan wanita ini ada kemungkinan juga mereka diperkosa. Tudingan yang bisa Karena ada Asumsi. ada satu tawanan yang sudah dibebaskan dan dia berani mengakui bahwa ia diperkosa.
Versi tawanannya ini. Versi tawanan, dan Oke. tawanan itu untuk apa bohong? Karena dia akan mempermalukan dirinya kalau dia bohong. Itu ada Ini buktinya. adalah Hers, namanya Hers Golin Pauline. Dia tangannya jadi buntung selama di tahanan. Nah, Noah Argamani yang tadi Mas Hussein sampaikan fotonya, Noah Argamani itu diselamatkan oleh tentara IDF Juni 2024. Anda tahu dari mana Noah diselamatkan? Dari rumah warga sipil Gaza yang menawan Noah Argamani. Warga sipil ini pekerjaannya, bapaknya dokter, anaknya jurnalis untuk Al Jazeera dan Palestine Chronicle. Mungkin Mas Hussein kenal dengan jadi itu yang menawan. Jadi itu jadi pembenaran untuk melakukan serangan terhadap dokter dan jurnalis, itu maksudnya. Ini adalah operasi penyelamatan sandra. Ya, artinya itu pembenarannya, operasi kan? penyelamatan tentu Oke. saja akan ada korban, dan korbannya adalah komandannya, komandan dari IDF. Tapi faktanya kita tahu yang jadi korban dokter Faktanya. dan jurnalis loh Mbak di situ, bukan komandan Kenapa Hamas. dokter dan jurnalis menawan warga sipil? Ada buktinya itu. Noah Argamani adalah saksi hidup. Dan Noah Argamani akan pergi ke Amerika bersama Oke, dengan tapi saya- Netanyahu untuk bertemu dengan Sebentar, Biden. kalau berbicara soal saksi dari pihak Israel, saya mohon maaf ya, karena kita beberapa kali menemukan fakta yang disampaikan seringnya adalah hoax gitu, tidak berdasarkan data. Saksi gitu. yang dibebaskan itu dari 253 tawanan, masih ada 120 di Gaza. Oke, sekarang sisanya sudah dibebaskan dan itu bisa menjadi saksi hidup. Baik, saya sudah kasih Mbak Moni kesempatan. Saya ingin kembali ke tema kita nih, Bang Pigai. Saya minta pendapat Anda bagaimana dengan pertemuan 5 warga NU ini, kader NU ke Presiden Israel. Dampaknya apa dan manfaatnya apa untuk Indonesia sebenarnya kalau Anda melihatnya? Jadi gini, saya disclaimer dulu ya, bahwa posisi standing position saya itu sesuai dengan jalan konstitusi. Negara kita jelas posisi terhadap persoalan Israel dan Palestina. Ya. Posisi politik juga jelas, posisi konflik juga jelas. Jadi kalau kita tidak bisa lebih jauh atau lebih hebat dari standing posisi negara kita. Ya, mulai dari zaman dulu sampai dengan hari ini, Presiden juga berkali-kali sampaikan hal yang sama. Pak Prabowo juga menyampaikan hal yang sama dari sisi posisi itu. Dari sisi posisi politiknya. Kemudian apa yang bisa dimasuki oleh rakyat sipil? Rakyat sipil hanya bisa masuk dari sisi soal solidaritas kemanusiaan. Oke. Nah, apa yang dilakukan Dari NU sisi ini? solidaritas Bentar. kemanusiaan ini ada dua perspektif, Mbak. Saya melihat teman-teman dari komunitas Muslim di Indonesia itu memperjuangkan solidaritas kemanusiaan dari perspektif ukhuwah Islamiyah. Anda melihat kunjungan ini Ya, dari perspektif itu? satu Oke. ukhuwah insaniyah. Kenapa ukhuwah insaniyah? Karena di Palestina itu juga ada non-Muslim. Nah, kemudian dari kelompok aktivis Yahudi juga memperjuangkan kepentingan Yahudi. Kalau dengan demikian, saya mau ingin sampaikan sebagai orang pembela kemanusiaan. Kemanusiaan itu menembus batas negara, batas wilayah, batas suku, batas agama, dan batas ras. Karena itu Ibu Monik juga bisa memperjuangkan penderitaan yang dialami oleh, menurut data Al Jazeera yang saya lihat dan baca, 185.000 orang yang menderita. Saya tidak bisa menjelaskan yang mati berapa dan lain. Sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kemudian juga peristiwa tanggal 7 itu juga menyebabkan 1.200 orang mati. Mendapat tekanan, tanggapan cukup kritis dari dunia internasional. Dan itu dimaknai, itulah yang sebenarnya menjustifikasi tekanan dari Israel kepada Palestina di jalur Bang Gaza. Pigai, balik lagi. Anda melihat kunjungan kelima kader NU ini seperti apa? Tadi Anda menunjukkan dari perspektif ukhuwah itulah yang Islamiyah. saya sampaikan. Itulah yang saya sampaikan. Kadang-kadang komunitas Muslim di Indonesia itu dia melampaui urusan negara, yaitu urusan politik.
dan urusan pertahanan. Nah, sebenarnya kalau dia lokus kepada ukhuwah Islamiyah dan Insaniyah dalam konteks human right, humanitarian intervention saja, maka saya pikir bisa mendapat dukungan positif tidak hanya di Indonesia tapi di dunia internasional. Tapi permasalahannya, Bang Pigai, sebentar, permasalahannya kan konteksnya bukan ini, sudah jelas tadi disampaikan dalam video yang viral itu tujuannya untuk menormalisasi hubungan Israel dan Indonesia. Ya. Sementara pemerintah kita saja tidak Itu punya kan hubungan diplomatik menyampaikan dengan setelah Israel. pertemuan, tapi kan tujuan pertemuan juga harus disampaikan sebelumnya sehingga ruang lingkup itu sebenarnya menyampaikan kepada, menginformasikan kepada rakyat bahwa perjalanan kami untuk kepentingan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan mereka juga memperjuangkan penderitaan yang dialami kedua pihak, yaitu ribuan orang, bahkan gini, penderitaan yang dialami oleh Israel itu adalah mereka yang mendapat tekanan penderitaan karena serangan dari Hamas. Penderitaan yang dialami oleh Palestina itu adalah tidak sekedar tekanan penderitaan itu saja, tapi pendidikan, ekonomi, kesehatan, kehidupan mereka juga alami hal yang sama. Karena itulah porsi kelompok-kelompok muslim di Indonesia adalah ambillah porsi humanitarian intervention, sehingga tidak boleh memasuki wilayah-wilayah yang lebih keras seperti dalam konteks politik itu. Contoh, seringkali, maaf, Bentar, ini saya Pigai, sikap tapi ini kritis bukan saja. humanitarian version yang diambil. Mereka jelas-jelas untuk hubungan diplomatik, hubungan diplomasi Indonesia Israel. Kapasitas mereka apa? Mereka bisa mengalahkan konstitusi kita. Tidak bisa kan, Tidak padahal bisa. ya artinya. Jadi jangan melampaui konstitusi, cukup saja memperjuangkan. Saya respect dengan saudara yang di sana ini. Hussein, ya. Terlepas dari memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan Palestina bagi Indonesia adalah final dan mengikat, tidak bisa ditawarkan. Itulah posisi negara ini. Kemudian kalau ada rakyat sipil yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, terus kekuatan Anda lebih hebat dari negara. Ya cukuplah ambil porsi soal soal keadilan, justice, perdamaian, humanisme, mungkin toleransi beragama, itu jauh lebih terhormat. Terus yang kedua, saya mau ingin memberi kritikan juga ini. Ini kritik ya, dengan hormat saya kritik ya. Kadang-kadang organisasi besar ini dari 20 tahun terakhir yang saya ikuti dengan saksi mata sendiri, itu seringkali ada komunikasi dengan Israel. Organisasi besar yang mana ini? NU atau yang mana? Ya, saya tidak perlu sebutlah. Tokoh besar kita bangsa Indonesia, mantan presiden punya kedekatan dengan Israel. Ketua PBNU juga punya kedekatan dengan Israel. Pernah datang juga. Yang sekarang ini juga kadang-kadang tidak sensitif. Kalau Gus Dur, saya percaya dia punya beyond kemampuan itu untuk bisa menyelesaikan persoalan. Tapi setelah Gus Dur, emang bisa apa? Emang bisa apa? Karena itu jagalah, ini persoalan yang sangat sensitif ini harus dikontrol. Baik, harus bagaimana dijaga. responnya Pak Taufik Damas? Tapi nanti kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Tetap bersama. Kita tiba di segmen akhir dua sisi. Saya mau ke Pak Taufik Damas tadi yang disampaikan Bung Pigai bahwa dia mengkritik juga nih untuk PBNU nih. Kalau zaman Gus Dur dia masih bisa menerima lah ya gitu ya. Tapi sekarang apa yang bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan, melakukan upaya diplomasi dari 5 orang kader NU ini? Sebetulnya pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Pigai tentang apa hubungan diplomatik atau upaya-upaya diplomasi. Tidak ada yang lebih hebat dari negara kan. Jadi itu urusan negara, kalau negara aja nggak mampu apalagi masyarakat sipil. Sikap solidaritas itu kan memang ada dua. Pertama solidaritas reaksioner seperti saudara-saudara kita yang mungkin demo, doa bersama, menggalang donasi, itu sah juga, bagus gitu loh. Ada yang solidaritas yang sifatnya humanitarian, lebih pada pendekatan kemanusiaan, upaya dialog dan lain sebagainya. Cuman kalau orang seperti Netanyahu itu sudah dijadikan atau dinyatakan sebagai penjahat perang oleh ICC, maka bagi saya
Ya, maka bagi saya sebetulnya dialog lintas iman itu tidak relevan kalau mereka menggagasnya gitu loh. Jangan-jangan itu hanya kamuflase saja gitu loh. Di satu sisi melakukan kejahatan, di sisi lain kok ngajak orang ayo umat lintas agama hidup rukun damai gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa rukun damai kalau lihat saudara-saudara kita gitu loh. Ternyata dibantai gitu loh. Saudara ini bukan cuma karena sama-sama Islam. Kalau saya termasuk orang yang humanis, siapapun kalau diperlakukan tidak adil, saya pasti berada di posisi orang-orang yang diperlakukan tidak adil begitu loh. Artinya yang dilakukan oleh Israel itu apa? Dengan tidak sesuai perkataan dengan perbuatannya juga kan? Iya gitu loh. Jadi harusnya kalau ingin bersahabat ya stoplah itu kegiatan yang 10 bulan terakhir ini belum berhenti-berhenti itu loh. Korbannya sudah luar biasa, masyarakat sipil yang jadi korban banyak. Maka tidak ada kata lain bagi saya, stop gitu. Melalui forum ini saya minta didengar atau tidak didengar, stop kegiatan kejahatan yang ada di Gaza itu, stop itu. Oke, kita juga ingin menampilkan. Ya, Bu Anggia, jadi gini, ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, jauh lebih maju. Yaitu misalnya langkah yang paling utama dan posisi negara sudah jelas terhadap Palestina. Sekarang langkah berikutnya bagaimana menciptakan perdamaian. Maka sebenarnya bisa merancang Jakarta Informal Meeting yang menghadirkan Hamas dan Fatah bersatu dulu. Dulu ya, setelah mereka bersatu dipersatukan, baru nanti saya tidak tahu nanti pasti dibantah. Tapi itu pemahaman kami yang di dunia internasional itu kami tahu dua partai yang sedikit bertentangan. Okay. Saya tahu bahwa ketika Ismail Haniyah pimpin Hamas, dia begitu welcome terhadap Fatah. Tapi begitu Fatah yang menang, belum tentu Ismail Haniyah itu ingin join. Itu juga problem, karena itu disatukan dulu. Sesudah bersatu, baru selanjutnya bicara tentang perdamaian abadi yang ada di sana. Melawan Israel itu harus sekedar bersatu. Informasi, pengurus besar Nahdlatul Ulama itu sedang melakukan itu. Beberapa hari yang lalu itu ada kunjungan ke PBNU, Duta Besar Palestina di Indonesia. Dan dalam waktu dekat ini sedang mengundang tokoh penting dari Palestina untuk hadir ke Indonesia. Dan salah satu upaya untuk itu adalah bagaimana menyatukan antara Fatah dan Hamas. Jadi hal-hal yang sangat mungkin untuk kita cari jalan untuk menyelesaikan apa yang terjadi antara Palestina dengan Israel itu akan dilakukan dengan cara-cara yang tentu sekali lagi humanitarian dan dialog dengan kapasitas yang saya pikir kalau PBNU pasti punya kapasitas untuk itu. Oke, Mas Hussein, mungkin nggak tuh Jakarta Informal Meeting bisa menciptakan Jadi begini, saya pernah dalam satu forum ditanya oleh salah seorang audiens, Mas Hussein, kenapa Hamas Fatah ini nggak mau bersatu? Saya tanya balik, kata siapa Hamas Fatah nggak mau bersatu? Mana sumbernya? Gelagapan, nggak bisa jawab. Memang ini narasi-narasi dibangun sengaja dari Barat untuk memberikan dampak pesimisme terhadap Indonesia. Seolah-olah Hamas Fatah ini ya bertikai dengan sedemikian hebat. Saya minta contoh. Makanya sekarang akan saya jelaskan. Ketika Hamas menang, Fatah sering datang diundang Ismail Haniyah. Saya tahu. Sekarang saya minta contoh ketika Fatah menang, Ismail Haniyah dengan mereka datang ke rumahnya Fatah. Ada nggak contoh? Iya, jadi gini. Satu-satunya pemilu yang terjadi di Palestina itu tahun 2004-2005 gitu ya. Hamas menang. 2006. Ya, 2006. Hamas menang. Kemudian Ismail Haniyah menjadi Perdana Menteri. Saya nggak mau bahas yang jadul. Saya tinggal di Gaza 12 tahun. Teman-teman saya simpatisan Hamas, simpatisan Fatah. Mereka sholat di masjid yang sama. Kuliah di kampus yang sama. Ntar dulu, sabar. Kemudian mereka juga main bola di lapangan yang sama. Nah, 2012 saya saksi mata. Saya diundang karena saya jurnalis, saya diundang oleh pihak Ismail Haniyah ke rumahnya di pengungsian pantai barat Gaza. Di situ para petinggi Hamas berkumpul di rumahnya Ismail Haniyah. Untuk apa? Menyambut delegasi Fatah dari tepi barat. Datang mereka ke rumah Ismail Haniyah, mereka diskusi, mereka berjabat tangan, mereka berpelukan. Mereka membuat fakta namanya rekonsiliasi Palestina. Saat itu, dulu itu sebelum ini ada dualisme di Palestina. Di Gaza ada Menteri Pendidikan,
Di tepi barat ada Menteri Pendidikan. Oke. Sebelumnya. Nah setelahnya, begini. entar dulu, setelahnya. Ketika Fatah menang, Ismail Haniah datang nggak ke sana? Enggak ada Fatah menang. Berarti tidak bersatu. Enggak, memang tidak ada Ini pemilu, yang- enggak ada Oke, pemilu. saya bilang. Oke, Pemilu ini udah pemilu keluar terakhir itu konteks tahun ya. 2006, Hamas Ya. menang, setelahnya enggak ada pemilu lagi. Jadi enggak ada Oke. menang kalah setelahnya. Hanya sekali 2006, Hamas yang menang, setelahnya enggak ada Oke, lagi. baik. Nah, Mas Hussein, entar lu saya pastikan dikit lagi, Mbak ya. Nah, sejak penandatanganan rekonsiliasi itu akhirnya melebur semua. Ismail Haniah, apa kayak tadi ya? Mulai hari ini sebagai bentuk komitmen saya menanggalkan jabatan saya sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itu bersatulah di Oke. kalangan level politik. Baik. Nggak ada lagi dualisme Baik, di situ. Artinya sudah bersatu. Baik, Mas Hussein, sayang sekali ini waktunya habis. Tapi yang penting kita sama-sama ingin mengingatkan kembali masalah ini, masalah genosida dan tentunya dibutuhkan sensitivitas ya. Apapun tindakannya. Mudah-mudahan ini jadi koreksi juga Pak Taufik Damas untuk PBNU juga, dan masyarakat juga mengapresiasi permintaan maaf dan juga tindakan pencopotan tadi yang disampaikan oleh pihak PBNU. Baik, saya Dwi Anggia, saya harus akhiri dua sisi malam hari ini. Kita tutup, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.